Halo anak-anak Mi semua kelas 8. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin mengenai posisi suatu titik atau suatu tempat berdasarkan arah mata angin. Kemudian kalian juga sudah tahu mengenai kuadran pada koordinat kartesius. Itu ada 4 ya. Ada 4, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 3, 4 gitu ya. Jadi ada 4. Nah, 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai posisi relatif suatu titik. Nah, apa yang dimaksud posisi relatif ini? Posisi relatif ini adalah posisi suatu titik terhadap atau dari titik acuannya. Ya. Jadi posisi relatif itu terhadap titik acuannya. Oke. Misalnya titik acuannya kalau kemarin itu titik acuan kalau udah tahu posisi rumah Budi dari rumah Andi gitu ya. Posisi rumah si A dari rumah si B, berarti dari rumah si B berarti itu titik acuannya. Nah, ini dia posisi suatu titik terhadap atau dari titik acuannya. Itulah yang dinamakan posisi relatif. Nah, posisi relatif itu tanpa menggambar ya, kita sudah bisa tahu langsung. Ya, ini ada rumus yang sudah langsung diformulakan untuk mencari posisi relatif. Jadi tidak harus kita menggambar koordinat kartesiusnya. Posisi relatif setiap titik T, ini dimisalkan titik T ya, tidak harus T di sini. Posisi relatif setiap titik T x2, y2, ini koordinatnya, terhadap atau dari sembarang titik acuan D x1, y1, ini dibaca T indeks D atau TD, ini posisi T dari titik acuan D. Nah, itu adalah x2 dikurang x1, y2 kurang y1. Nah, nanti untuk maksud rumus ini akan kita bahas di contoh. Oke. Nah, ini dia. Tentukan posisi relatif titik B, C, dan D terhadap titik A. Nah, di sini Mi sudah ada gambarkan sebuah koordinat kartesius, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, angka ini min 3,4 ini berdasarkan titik acuannya dari 0, ya kan? Nah, sekarang dia minta titik acuannya itu terhadap atau titik A 3,1, berarti dia mau lihatnya dari sini. Dari sini sebenarnya koordinatnya itu berapa sekarang? Kalau min 3,4 itu kan dari titik 0 ya. Nah, kan min 3 ke kiri, 3 ke atas 4. Nah, ini dia posisinya dari titik 0. Nah, sekarang kalau dari titik A berapa dia sekarang sebenarnya? Gitu. Itulah yang posisi relatif. Kita bisa mencarinya juga dengan gambar ini di koordinat kartesius. Coba dari titik A, ya. Nah, dari titik A menuju C ini atau C dari A. Nah, kita lihat, ini sudah Miss bikin nih bagiannya ya, per angka gitu ya. Ini Miss sengaja bikin positif biar kalian tahu yang mana yang positif dan negatif gitu ya. Nah, ini positif 1, positif 2, dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalian sudah pasti sudah bisa menggambar koordinat kartesius ini. Nah, kita akan lihat posisi C dari A. Nah, berapa koordinatnya sekarang? Nah, ini dia. Kita geser dulu ke kanan karena kita mau dari titik A. Berarti ke mendatarnya berapa? Berarti arahnya ke sini dong, ke kiri. Ingat kalau ke kiri dia hitungannya negatif, kalau ke atas positif. Kalau ke kanan positif, kalau ke bawah negatif. Nah, kita lihat dari A. A itu dia beranjak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 langkah. Lihatnya dari sini ya, ada 6 langkah ke kiri. Berarti 6 langkah ke kiri berarti negatif. Ini CD. CD-nya berarti negatif 6 karena 6 langkah ke kiri. Nah, sekarang untuk Y. Untuk Y-nya kita lihat, ini kan tadi di sini ya berhentinya. Sekarang kita lihat ke atasnya berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau ke atas 3 itu berarti positif karena ke atas positif. Nah, jadi sekarang sebenarnya posisi si C
dari D itu adalah min 6,3. Lihat, ke kirinya 6 langkah, ke atasnya 4 langkah. 6 langkah, 4 langkahnya dihitung dari sini ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Tuh, kita hitung. Ke atasnya 4 langkah. Min 6,3. Nah, ini titik relatif C dari D. Dari A, bukan dari D, kok dari D lagi. Karena kita acuannya dari A ya, acuannya dari A. Nah, itu dengan menggambar. Nah, kalau bagaimana kita menggunakan rumusnya? Ini dia. Posisi relatif titik B terhadap atau dari A 3,1. Ingat, kalau BA rumusnya tadi X-nya berarti T dari D, T dari D. Kalau T dari D berarti X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Berarti kita ambil X2-nya itu adalah angkanya si T. Yang menjadi X1-nya adalah titik acuannya. Kalau gitu sekarang yang menjadi X2 kita di sini adalah si B, titik B, X2 Y2, titik A, X1 Y1. Berarti X2 kita di sini kita bikin dulu rumusnya ya. Ini kan X2 kurang X1, koma, kasih kurung lagi aja, koma, Y2 kurang Y1. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Ini adalah yang titik yang diminta posisi relatifnya. Berarti disinilah yang B X2, Y2. Nah, titik acuan inilah yang jadi X1, Y1. Berarti A X1, Y1. Nah, tinggal kita kurangkan saja. Nah, X2 berapa X2 kita? X2 X1 kurang X1 kita berapa? X1 kita ini dari titik B ya. Nah, X1 kita 3. Nah, kurang 3. Kasih kurung. Tuh. Nah, sekarang Y2 kita sekarang adalah 5. Nah, dikurang Y1 kita adalah 1. Nah, berarti jawabannya 1 kurang 3 min 2, 5 kurang 1, 4. Nah, ini kan dari titik B, posisi relatif titik B terhadap titik A. B dari A. Coba kalau berdasarkan rumus kita dapatnya adalah min 2,4. Coba kalau kita dari gambar menuju A, menuju B sekarang ya. Dari sini ke kiri sekali, 2 kali. Kita ikutinya ini. Sekali, 2 kali. Ke kiri berarti negatif 2. Oh, cocok. Ya, kita bikin di sini. Berarti posisi B terhadap A itu negatif 2 karena 2 kali melangkah ke kiri sampai dia menuju rumah B ini. Nah, ke atasnya berapa? 1 dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti min 2,4. Nah, ini kalau dari gambar. Kita lanjutkan aja nih. Kalau misalnya B, C sudah berarti D. D dari terhadap A atau D dari A. D dari A ini berarti dari kita mendatar dulu. A-nya berarti 1, 2, 2 ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti dia positif 2. Kemudian dia menuju dia lagi ke bawah berarti 1 ya, 2, 3. Ingat ke bawah negatif berarti negatif 3. Nah, ini kalau dari gambar. Bagaimana kalau dari segi rumus tadi? Nah, kalau yang si B cocok ya, min 2,4 dengan min 2,4 cocok. Jadi kita tak perlu melihat gambar pun kita udah bisa dapat. Nah, bagaimana dengan posisinya si C dan si D? Nah, kita lihat. Miss nggak bikin kata-katanya lagi, berarti langsung aja C dari A. Nah, ini artinya posisi relatif C dari A. Berarti X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. C kita berapa? C kita di sini adalah min 3,4. Nah, berarti min 3 dikurang 3 ya, berarti min 3 dikurang 3,4 berarti 4 dikurang 1. Min 3 kurang 3, 4 kurang 1 karena X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, berarti ini min 3,3 dikurangi dengan 4 dikurang 1. Ini adalah min 6,3. Nah, ternyata cocok ya.
Min 6,3 sama-sama min 6,3. Di sini min 6,3, C dari A-nya di sini dengan rumus juga min 6,3. Nah, kita cari yang D. Kalau yang D berdasarkan rumus berarti DA. Ini artinya posisi relatif titik D terhadap A. Berarti yang kita lihat dulu adalah titik D-nya yang jadi X2. D-nya berapa? 5. D-nya kan 5, berarti 5 kurang X-nya si A berapa? 3 kurang 2, kurang 3, koma Y-nya si D berapa? Min 2 kurang Y-nya si A 1. Nah, berarti ini 5 kurang 3, 2, koma min 3. Min 2 kurang 1, min 3. Berarti D dari A itu adalah 2, min 3. Coba cocok enggak? Oh, cocok. Ini juga 2, min 3. Ini kita pakai rumus. D dari A berarti yang jadi X-nya itu adalah X-nya si D dulu, baru dikurangi yang si A. Oke ya. Nah, inilah contohnya. Miss harap kalian semua mengerti mengenai posisi relatif. Posisi relatif itu posisi suatu titik terhadap titik acuannya. Dia mintanya dari A, berarti kita lihat posisinya dari A. Kalau dia minta dari B, berarti lihat posisinya dari B. Kalau untuk dari gambar kita hitung mendatar dulu, baru tegak. Nah, kayak tadi kita hitung mendatar, kayak mau dia ke D berarti kita mendatar dulu baru tegak. Nah, gitu. Kalau dari segi rumus itu bisa langsung, misalnya posisi relatif B terhadap A, ya udah berarti 1 kurang 3, 5 kurang 1. Yang jadi yang angka pertamanya itu adalah angkanya si B, baru angkanya si A. Ingat, X itu harus dengan X, Y harus dengan Y, jangan kebalik. Nah, kalau C juga gitu, min 3 kurang 3, 4 kurang 1. Min 3 kurang 3, 4 kurang 1. Yang si D juga gitu, D terhadap A. Nah, 5 kurang 3, min 2 kurang 1. Ya, 5 kurang 3, min 2 kurang 1. 5 kurang 3, min 2 kurang 1. D terhadap A. Gitu. Jadi si D angkanya si D dulu. Ya. Bisa harap kalian mengerti mengenai posisi relatif suatu titik ini. Nih. Ya. Tuh jawabannya. Tuh. Nah. Nanti Miss akan kasih tugas dalam bentuk Google Form, ya, silahkan dikerjakan. Tapi sebelum mengerjakan itu, tolong dilihat dulu video ini sampai dimengerti, sampai kalian paham. Oke, terima kasih. Cukup di sini dulu video pembelajaran kita hari ini mengenai posisi relatif suatu titik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih.